Selamat berjumpa rekan cendekiawan muda yang berbakat. Pertemuan kali ini di bidang materi kuliah birokrasi dan governance. Kita akan mendiskusikan tentang peran birokrasi dalam negara dan penyelenggaraan pemerintah. Nah, seperti kita ketahui bahwa birokrasi itu diciptakan untuk mempermudah apa yang harus dikerjakan pemerintah, apa yang harus dikerjakan oleh swasta atau organisasi. Birokrasi ini sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publiknya baik kepada masyarakat maupun kepada customer bagi perusahaan swasta. Nah, dalam hal ini saya bisa ringkas beberapa peran birokrasi. Yang pertama adalah mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi sebenarnya birokrasi diciptakan bagaimana supaya setiap ruang gerak dari komponen-komponen yang terlibat, baik itu dari pemerintahan dengan staf-staf pemerintah, termasuk juga masyarakat yang dilayani, itu diatur sedemikian rupa oleh birokrasi supaya terjadi hubungan yang win-win solution. Setiap orang berfungsi, setiap orang berperan di dalam tatanan kenegaraan tersebut. Termasuk juga bagaimana mereka bisa mewujudkan ide dan gagasannya melalui alam demokrasi ini. Beberapa persyaratan dari demokrasi itu adalah terciptanya suasana kondusif bagi berkembangnya masyarakat sipil. Tadi saya sudah sampaikan bahwa meskipun masyarakat sipil itu perannya sangat besar di dalam merubah tatanan kenegaraan ini, di dalam merubah bagaimana supaya masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Yang kedua adalah adanya masyarakat politik atau politik society yang memiliki otonom. Jadi meskipun diatur dalam tatanan birokrasi, setiap individu yang berkecimpung di dalam negara ini atau di dalam sistem layanan organisasi tertentu, mereka juga memiliki hak-hak otonom yang harus dihargai, yang harus diberikan tempat melalui birokrasi yang dibentuk oleh badan-badan penyelenggara layanan publik. Kemudian yang ketiga adalah syarat seluruh aktor politik tunduk pada hukum dan menjamin kebebasan individu serta kebebasan berorganisasi. Nah, ini lagi dipertegas bahwa seluruh aktor politik, siapa aktor politik itu? Adalah orang-orang yang memiliki peran sentral dalam menentukan garis pijakan pelayanan publik, dalam menentukan garis pijakan sebuah perusahaan swasta. Termasuk juga komponen-komponen yang terlibat di dalam politik itu adalah individu-individu, baik itu di masyarakat maupun anggota organisasi bersangkutan. Mereka memiliki hak-hak politik, memiliki kebebasan politik untuk menyuarakan ide, menyampaikan gagasan yang kalau memang diterima oleh orang banyak dan menimbulkan kemanfaatan bagi orang banyak, tentunya akan diberikan kesempatan untuk dimanfaatkan ide-ide dan gagasan mereka. Syarat berikutnya adalah birokrasi dapat mendukung upaya pemerintah yang demokratis. Jadi bagaimana menciptakan birokrasi itu sedemikian rupa? Jadi tatanan spesialisasinya jelas, tugas-tugasnya jelas, siapa yang melayani siapa. Tapi dari tatanan itu menunjukkan bahwa setiap orang merasa bebas, setiap orang merasa lega melaksanakannya, baik itu pegawainya maupun orang-orang yang akan dilayani atau bersentuhan dengan birokrasi tersebut. Jadi tidak ada hak yang terkekang di situ. Berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi baru bagi individu-individu yang melaksanakan di situ. Tidak hanya berdasarkan petunjuk, tidak hanya berdasarkan perintah komando dan sebagainya. Tapi bagaimana birokrasi itu ditata sedemikian rupa supaya bisa memberikan kesempatan pada setiap orang untuk memperbaiki sistem layanan kita supaya lebih cepat dan lebih diterima oleh masyarakat yang kita layani. Yang ketiga, adanya komunitas ekonomi yang terinstitusi dalam suatu negara. Selebihnya adalah atau goal yang paling besar yang ingin dituju adalah bagaimana
vibrasi dari birokrasi itu bisa meningkatkan tatanan ekonomi negara kita, bukan mempersulit atau menjadikan sesuatu yang menghambat kinerja-kinerja ekonomi, baik yang berlaku secara individu maupun yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya peran yang kedua tentang birokrasi ini adalah yang kita sebutkan sebagai birokrasi di dalam pemerintahan. Ya, tadi birokrasi secara umum salah satunya adalah untuk mendongkrak atau mendorong terjadinya demokrasi di dalam masyarakat. Salah satunya. Kemudian sekarang bagaimana peran birokrasi dalam pemerintahan? Birokrasi merupakan sebuah sistem administrasi publik yang rasional, berdasarkan aturan tertulis, dikelola secara impersonal dan dengan pembagian tugas yang jelas. Dikelola secara impersonal ini adalah bagaimana bahwa orang-orang atau individu-individu SDM yang terlibat di dalamnya itu bisa mencerminkan bahwa birokrasinya itu adalah baik. Jadi kalau di situ terdapat SDM-SDM yang profesional, kemudian mewujudkan kepentingan publik atau mendahulukan kepentingan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja daripada pemerintah itu, itulah yang disebut dengan birokrasi yang benar gitu. Impersonal itu artinya melekat pada orang yang bekerja di dalam birokrasi itu. Sebagaimanapun ditata birokrasi itu secara baik, tetapi kalau komponen-komponen yang terlibat itu tidak profesional, tidak mendasarkan pada kepentingan umum, maka akan menjadi sangat jelek. Jeleknya cara kinerja mereka itu akan mencerminkan birokrasi kita itu sangat buruk. Itu maksudnya impersonal. Nah, tentu pembagian tugas yang jelas itu pasti sudah ada di dalam birokrasi itu. Siapa yang melakukan pekerjaan A, siapa yang melakukan pekerjaan B, pasti sudah jelas. Tetapi dalam praktiknya sering terjadi hambatan-hambatan yang menunjukkan bahwa kinerja sebuah organisasi atau pemerintah itu menjadi tidak baik. Padahal itu adalah akibat dari oknum yang tidak profesional di dalam menjalani tugas-tugas di dalam birokrasi. Selanjutnya, birokrasi itu terdiri dari struktur yang hierarkis, profesional seperti yang saya sampaikan tadi, taat pada sistem hukum, bersifat impersonal, meritokrasi, di mana setiap aparatur negara memiliki keahlian khusus. Nah, ini sebenarnya yang diciptakan oleh Weber tahun 1978, meskipun sebelum-sebelumnya sebenarnya birokrasi itu sudah ada, yaitu di zaman Wilson. Ya, di zaman Wilson sebenarnya birokrasi ini sudah ada, tapi yang mempopulerkan, merumuskan kembali adalah Weber, yang menjadi terkenal dan dilaksanakan sampai saat ini. Jadi sebenarnya Wilson ini ya, salah satu pejabat di Amerika Serikat tahun 1887 itu sudah memiliki ciri-ciri dari birokrasi itu, yaitu profesional, meritokratik, tunduk pada hukum dan dapat dipercaya. Jadi ketika meritokrasi ini dilakukan, sistem rekrutmennya berdasarkan keahlian yang dibutuhkan, ya, keahlian yang dibutuhkan, mereka juga melayani berdasarkan keahliannya, maka diharapkan tatanan birokrasi itu akan bisa mewujudkan semua jenis layanan yang ada di dalam masyarakat secara cepat, mudah, terjangkau oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau mereka secara birokrasi tertata dengan baik, orangnya profesional, sebenarnya layanan administrasi publik kita itu semakin murah, bukan sebaliknya semakin mahal. Jadi kalau semakin banyak orang yang dilibatkan, semakin banyak meja yang dilibatkan, semakin banyak hierarki yang harus dicapai, itulah yang membuat semakin lambat, semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Kos listriknya makin banyak, kos secara ekonomi masih banyak yang dikeluarkan oleh masyarakat. Nah, tetapi kalau tatanan birokrasi sederhana, mudah dipahami, bisa memungkinkan setiap masyarakat terlibat. Kalau di dalam sistem waralaba itu bisa melayani diri sendiri, ya kan gitu.
Blankonya disediakan, diciptakan melalui digital governance. Mereka mengisi sendiri dengan mudah, tidak perlu bahasa-bahasa yang rumit, sehingga semua pekerjaan itu akan menjadi lebih mudah. Masyarakat juga mendapat edukasi dan learning proses melalui proses birokrasi yang kita bangun. Ya. Kemudian tahun 1952, sebuah organisasi formal eksekutif yang mempunyai otoritas kuat bertindak objektif. Nah ya, ini Hegel. Ditambahkan otoritas kuat. Hati-hati dengan otoritas kuat. Jadi setiap orang yang tidak profesional, saya anggap tidak profesional. Ya. Nah, meskipun nanti di situ adalah orang-orang yang tamatan pendidikannya bagus, kemudian pejabat-pejabat publik yang memiliki karisma yang sangat baik, tetapi dia tidak profesional. Saya anggap tidak profesional. Ya, misalnya menyalahgunakan wewenang, kemudian tidak taat pada aturan, kemudian sering melanggar hak-hak masyarakat, itu saya anggap sebagai tidak profesional. Ya. Karena kalau kita menyebutnya itu adalah penyelewengan, bukan di ranah kita. Jadi tidak profesional. Mestinya menurut Hegel mereka bertindak objektif, ya meskipun memiliki otoritas kuat, itu dipergunakan untuk bagaimana menata tatanan birokrasi itu supaya menjadi berjalan di dalam alurnya begitu. Sehingga layanan masyarakat tercapai, mudah dijangkau, lebih murah, kemudian kualitasnya juga tidak berkurang. Nah, lalu bagaimana sebenarnya peran birokrasi? Kita lihat sekarang. Birokrasi itu secara umum bagaimana supaya bisa memperbaiki atau bahkan menggantikan sistem administrasi publik. Tentunya yang digantikan adalah sistem administrasi yang kira-kira sangat menghambat di dalam sistem layanan publik yang menghasilkan kualitas yang baik. Ya. Jadi perbaikan ini dilakukan, diganti sistemnya supaya menghasilkan suatu organisasi yang formal, profesional, hierarkis berdasarkan meritokrasi tadi. Jadi semua berdasarkan keahlian. Jadi jangan salah, ketika terjadi pergantian jabatan itu misalnya sistemnya diganti tetapi tidak memperbaiki suatu tatanan yang lebih baik. Tidak menjadikan birokrasi itu lebih kedap terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita lihat yang terjadi, pandangan-pandangan umum yang terjadi pada birokrasi kita adalah yang pertama, birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat, dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien dan tidak efektif. Nah, sekarang masing-masing dari personal di antara kita ini bisa menilai ketika mendapatkan layanan dari sebuah layanan publik, apakah itu swasta maupun pemerintah. Tentu kalau swasta Anda akan bisa memilih. Misalnya kalau rumah sakit kita akan memilih mana yang layanannya lebih bagus meskipun biayanya lebih mahal. Tetapi timbul kepercayaan kita kepada sistem layanan mereka. Pasti Anda akan memilih. Tetapi bagaimana kalau layanan pemerintah? Kita tidak akan punya pilihan lain. Kalau misalnya seorang pejabat publik itu atau para pelaksana di situ tidak profesional, maka kita akan menjadi setiap kita mendapatkan layanan akan menggerutu. Tetapi mau tidak mau kita tidak punya pilihan. Apa adanya. Nah, inilah birokrasi fungsinya untuk menciptakan tatanan masyarakat supaya dia bisa mengemukakan pendapatnya, memperbaiki kondisi yang demikian, apakah itu melalui jalur politik, melalui demokrasi politik. Jadi kita akan memilih orang-orang yang memiliki tatanan baik di dalam sistem penyelenggaraan pelayanan publik. Ya. Tapi tergantung pada kita masing-masing. Ya. Apakah kita ingin memperbaiki tatanan layanan kita atau kita ingin memilih orang yang sesaat kita mendapatkan imbalan atau bagaimana? Sehingga hasilnya nanti akan menjadi lebih buruk. Ya. Nah, inilah kesempatan tatanan birokrasi ini sudah menyediakan melalui mekanisme demokrasi politik untuk memperbaiki
sistem birokrasi kita yang dipegang oleh orang-orang yang direkrut secara meritokrasi ini. Kemudian pendapat yang kedua, masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Ketika sistem layanan pemerintah yang begitu korup, begitu tidak profesional, maka masyarakat sebenarnya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Apapun kita harus melalui layanan pemerintah tersebut. Nah, syukurnya sekarang digital governance ini memungkinkan Anda diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, ya, dengan tanda petik didukung oleh data, didukung oleh informasi yang baik, sehingga usulan-usulan kita itu tidak menjadi viral, tidak menjadi delik hukum di situ. Ya. Jadi kita akan menjadi masyarakat yang cerdas melalui digital governance ini. Tapi sekali lagi tergantung pada tingkat penguasa yang duduk di dalam tatanan birokrasi bersangkutan. Nah, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Perbaikan. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Semua orang yang terlibat, baik sebagai pelayan publik maupun sebagai masyarakat yang dilayani, berusaha menuju satu fokus, yaitu perbaikan. Ya, meskipun sekarang ini kita menganggap bahwa birokrasi yang dilaksanakan oleh agen pemerintah, ya, sudah baik, tetapi ke depan kita masih perlu memperbaikan terus. Kenapa? Jumlah penduduk makin banyak. Kemudian tuntutan masyarakat terus selalu berubah-ubah, tingkat pendidikan semakin tinggi, ya. Dulunya kita SMA sudah selesai, pendidikannya sudah cukup. Sekarang sarjana harus, ya. Tentu orang-orang yang duduk di dalam sistem layanan publik minimal sarjana atau bila perlu di atasnya. Nah, ini tuntutan-tuntutan ini tidak hanya cukup secara formalitas, tetapi juga ada reformasi mental yang membuat mereka untuk menyadari bahwa mereka duduk di situ adalah untuk kepentingan masyarakat atau kemanfaatan bersama. Nah, inilah yang perlu dicermati. Nah, ada 8 area sebenarnya yang perlu kita perbaiki di dalam sistem birokrasi kita. Yang pertama adalah mental aparatur. Jadi bagaimana supaya dipastikan bahwa semua SDM aparatur pemerintah maupun swasta memiliki budaya kerja yang positif, ya kan? Yang mengarah pada bagaimana supaya dia melayani secara baik, bersih, akuntabel, ya. Kalau dulu disebut berwibawa, jadi karena terlalu tinggi dia menyebut berwibawanya menjadi sangat angkuh gitu. Sekarang dirubah menjadi akuntabel, dipercaya, mempunyai pertanggungjawaban sosial maupun secara ekonomi maupun pertanggungjawaban secara anggaran, secara politik, ini akuntabel. Kemudian dari sisi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukurannya. Jadi kalau misalnya kita butuh melayani orang yang jumlahnya sedikit, maka kita butuhkan organisasi yang sederhana sehingga tidak perlu banyak jabatan-jabatan yang harus dibuat. Sehingga nanti birokrasinya malah makin panjang. Lalu adalah kita seorang pejabat memiliki anak buah 1 orang gitu misalnya. Jadi dibuat secara organisasi itu semakin sederhana, ramping. Jadi miskin struktur, kaya fungsi. Itu yang dituju. Secara teori begitu dan secara praktik pun lebih mudah seperti itu. Ketimbang nanti
struktur birokrasinya sangat panjang, hierarkinya sangat tinggi, semakin lambat mereka merespon kepentingan-kepentingan masyarakat. Kemudian dari sisi tata laksana, bagaimana? Sistem, proses, dan prosedur kerjanya yang sangat jelas. Jadi tidak hanya nanti Anda begitu mengadakan penelitian di sebuah kantor, baik swasta maupun pemerintah, job description-nya panjang di situ. Tetapi tidak pernah dilakukan evaluasi apakah job description mereka itu terlaksana dengan baik apa tidak. Ada nggak evaluasi setiap bulanan atau triwulanan atau semesteran? Ya, benar nggak dia sudah melaksanakan job description yang sudah tertera di situ dari struktur itu? Ya, kalau tidak, berarti ada suatu ketidakjelasan di situ. Siapa yang bertanggung jawab apa? Siapa yang melaksanakan apa? Siapa yang memberikan perintah tentang apa? Sehingga nanti efektif, efisien itu tidak akan tercapai. Nah, sekarang dalam sistem perencanaan pembangunan sudah dimungkinkan kita harus membuat dari perencanaan sudah harus ada indikator-indikator jelas yang harus bisa kita capai. Jadi terukur ya, berapa bulan harus dicapai, setahun atau 5 tahun, ya, berapa anggaran yang disediakan, siapa yang melakukan, siapa yang dilibatkan, jelas di situ. Ya, dari perencanaan. Jadi strukturnya sudah jelas, tugas-tugasnya sudah jelas, membuat rencana juga ada indikator yang bisa diukur. Nah, kemudian yang keempat, peraturan perundang-undangan. Regulasi juga sering sekali menjadikan hambatan bagi setiap orang yang bergerak secara kreatif. Jadi sebenarnya SDM sudah profesional, tetapi ada regulasi yang sulit sekali kita lampaui. Nah, ini ada petugas-petugas atau pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk merevisi itu. Ya, ada keluhan dimasukkan dalam agenda pemerintah untuk diulas kembali, dievaluasi lagi yang bagian mana dikeluhkan oleh masyarakat. Bagian mana yang dikeluhkan oleh para pelaksana di lapangan menjadi sangat terlambat atau penghambat dan sebagainya. Nah, ini ada tugas-tugasnya masing-masing untuk memperbaiki regulasi itu. Jangan sampai regulasi itu tumpang tindih dan tidak bisa memberikan suasana yang kondusif untuk menciptakan demokrasi, untuk menciptakan layanan yang cepat, untuk bisa keterlibatan atau inklusif daripada kepentingan-kepentingan publik, baik masyarakat, lembaga-lembaga swasta, pemerintah yang terlibat di dalamnya. Jangan sampai juga ketika kita mau berfokus pada kepentingan masyarakat, sisi dari pelayanan publik itu juga terkorbankan. Tidak. Kita sama-sama jalan, happy semua, sehingga birokrasi itu tertata dengan baik. Ya. Kemudian yang kelima, sumber daya manusia, aparatur. Sumber daya manusia aparatur. Bisa nggak kita menciptakan aparatur yang berintegritas? Kalau sistem rekrutmennya sudah jelas seperti sekarang testing gitu ya. Jadi orang-orang yang berkompeten lolos, dipastikan bahwa 60% ke atas itu pasti memiliki integritas yang tinggi. Nah, sekarang nanti masuk di dunia kerjanya, sekarang apakah senior-seniornya sudah ada perubahan apa tidak? Karena yang direkrut ini adalah orang baru yang memiliki integritas, kompeten di dalamnya, lalu masuk. Satu orang yang lolos di dalam satu bidang pekerjaan tertentu gitu. Ini yang senior-seniornya apakah masih pola lama yang dia kerjakan? Sehingga orang yang baru masuk ini akan juga terpengaruh integritasnya di situ. Netralitasnya terpengaruh, kompetisinya akan bisa berubah. Ya, apalagi kalau ditempatkan yang bukan kompetensinya. Ya, misalnya insinyur pertanian misalnya ditaruh di tenaga perusahaan atau industri atau pasar dan sebagainya misalnya. Ya. Sehingga kompetensi mereka yang pertanian ini, yang memiliki keahlian pertanian itu akan luruh di situ, hilang kemampuannya. Yang komputer ditempatkan di tempat lain yang bukan bidangnya, hilang. Ya. Jadi menurun kemampuan mereka di bidang komputer. Nah, ini akan menjadi rekrutmennya oke, tetapi dalam sistem pelayanan publiknya masih dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya yang notabene adalah senior-senior yang sebelumnya.
Kemudian capable. Jadi mereka capable itu kapasitasnya bisa menyesuaikan, bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, bisa beradaptasi dengan semua persoalan di kantor, semua persoalan di dalam masyarakat yang perlu diselesaikan. Profesional, berkinerja tinggi. Yang terakhir adalah sejahtera. Nah ini kalau berkaitan dengan sejahtera ini kembali lagi, sistem yang dibangun itu sudah sampai ke situ enggak? Jadi sistem rekrutmennya jelas, sistem pengangkatan promosi jabatannya jelas, sistem kepangkatannya jelas, gajinya juga jelas. Ya, karena beberapa sering kita mendengar bahwa pekerjaannya banyak dengan pekerjaannya yang ringan, salary yang mereka dapatkan sama. Ya. Meskipun sekarang pakai satuan kinerja, ya. Ini masih kalau kita teliti masih perlu dievaluasi. Ya. Jadi kita bisa kasat mata melihat orangnya sibuk, banyak pekerjaan, tapi pangkatnya sama dengan yang lain yang sedikit pekerjaan, ya, dengan gaji dan salary yang sama. Nah ini juga harus ada orang-orang yang mengevaluasi, dan secara produk perundang-undangan dimungkinkan bagi teman-teman yang memiliki pekerjaan yang lebih ringan, tentu salary yang diberikan itu lebih ringan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang sudah profesional, sudah banyak pekerjaan, sudah bisa menyelesaikan tepat waktu, tidak ada keluhan dari masyarakat, sehingga jenjang karirnya itu menjadi jelas, ukuran-ukurannya itu menjadi jelas. Berikutnya pengawasan, ini sangat penting. Jadi kalau tadi ada hal-hal yang sedemikian rupa, ada penyimpangan, ada salary yang tidak cocok dan sebagainya, pengawasan ini penting. Evaluasi dan kontrol ini sangat penting. Kenapa? Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah itu yang bebas KKN. Ya. Jadi bagaimana supaya korupsi, nepotisme, ya, itu tidak ada. Ya, penyelewengan wewenang tidak ada. Tidak ada layanan masyarakat yang terbengkalai, ini dia awasi. Benar-benarlah bahwa pengawas itu berfungsi untuk tidak saja mencari kesalahan daripada SDM, tetapi menempatkan orang-orang yang tepat dengan gaji yang tepat, dengan pangkat dan promosi jabatan yang tepat, sehingga nanti sistem yang dibuat di birokrasi itu semakin mudah. Tujuan layanan birokrasi itu sangat makin mudah tercapai. Yang terakhir adalah yang lagi dua adalah akuntabilitas, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Jadi kalau orang-orang yang sudah profesional, hasil kerjanya terlihat oleh masyarakat, masyarakat makin percaya, berbondong-bondong dia mendapatkan layanan yang dianggap mereka berkualitas, diminta membayar pajak lebih tinggi tidak mengeluh, maka disitulah indikator akuntabilitas itu tercapai. Dan yang terakhir adalah tentang pelayanan publik. Bagaimana supaya setiap masyarakat merasakan pelayanan prima? Artinya, birokrasi kita menyediakan sistem layanan yang memungkinkan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan dan harapan mereka yang selama ini diidam-idamkan. Akhirnya secara umum saya sebutkan di sini apa sih yang menjadi fungsi birokrasi itu. Yang pertama, dia sebagai perencana, dia juga berfungsi sebagai pelaksana, dia juga berfungsi sebagai pengawas yang seperti saya ceritakan tadi. Berikutnya juga terlibat langsung dalam layanan publik. Ya. Jadi mereka terlibat langsung di dalam layanan publik. Kemudian sebagai pelaksana pembangunan secara profesional. Jadi birokrasi akan menata sesuai teori, sesuai dengan konsep peraturan dan perundang-undangan, dengan siapa dia akan bekerja sama dalam membangun sesuatu,
apakah itu dengan rekanan yang memenuhi syarat perundang-undangan, apakah itu dengan antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang lainnya memenuhi persyaratan perundang-undangan, sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat, tuntutan masyarakat, sehingga nanti disebutlah hasilnya itu disebut dengan pembangunan yang profesional. Kemudian birokrasi juga sebagai alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Jadi sebenarnya alat pemerintah untuk menyambungkan dengan kepentingan masyarakat. Nah, kalau ada sistem birokrasi yang menghambat terjadinya sistem layanan terhadap masyarakat ini, maka perlu dilakukan perbaikan gitu. Ya. Kemudian berikutnya, perannya birokrasi apa? Yang pertama tentu sejalan dengan tujuan pemerintah. Jadi birokrasi yang dibangun dari jajaran pusat sampai ke daerah, sampai ke tingkat desa, itu harus memenuhi syarat undang-undang. Apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat harus tergambar sampai ke tingkat desa. Jadi bagaimana dia mengaturnya supaya betul-betul terlihat jalinan yang kuat antara program di desa dengan program yang ada di tingkat nasional. Meskipun nanti ada variasi-variasi di dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah perannya melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi misi pemerintah dan negara. Jadi misalnya negara ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari pusat sampai ke tingkat desa itu ada program-program yang memberikan edukasi terhadap masyarakat supaya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ini tercapai gitu. Negara mempunyai visi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, maka di desa pun harus ada program-program yang isinya pemberdayaan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat tersebut. Dan melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Jadi pembangunan yang dilaksanakan direncanakan melalui musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan komponen-komponen masyarakat, itu sebenarnya bertujuan untuk supaya tidak ada satu pihak yang berkepentingan masuk dalam proses pembangunan itu. Jadi supaya tidak ada hanya pembangunan itu untuk mewakili kepentingan sekelompok tertentu, tidak. Tapi memang sudah campur ide, campur gagasan dari masyarakat sehingga terwujudlah sebuah pembangunan yang ada di dalam masyarakat. Hasilnya pun tidak menimbulkan persoalan. Apakah itu konflik, apakah itu kepemilikan seseorang, sehingga tidak netral hasilnya. Apakah itu pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara sosial, budaya, politik dan sebagainya. Jadi nanti akan menimbulkan profesionalisme itu sendiri. Kemudian menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, kemudian represif, preventif dan antipatif. Jadi bagaimana supaya sistem apa yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui manajemen pemerintah ini, melalui birokrasi lah diwujudkan. Jadi tatanan birokrasi dari pusat mengarah supaya setiap birokrasi mampu memberikan resolusi, misalnya penyelesaian sebuah persoalan yang ada di dalam masyarakat. Tentu nanti makin kecil skup pemerintahannya, maka makin kecil diharapkan persoalannya dan makin bisa diselesaikan. Lalu tidak bisa diselesaikan di tingkat unit, bisa diselesaikan di unit di atasnya dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa kenapa birokrasi itu sangat penting kita pahami. Nah, sekarang kita baru belajar birokrasinya, belum tata kelolanya, governance-nya. Nah, kenapa sih birokrasi itu penting? Ya. Nah, kemudian kita coba lihat
pendapat beberapa ahli. Misalnya dari Legoman dan Wilson. Berdasarkan teori negara, pemikiran Legoman dan Wilson, juga Lemaitre, bahwa di dalam birokrasi itu mengandung unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Konstitutif menyangkut wilayah, rakyat, dan pemerintah. Kita lihat sekarang, apakah di desa ada wilayah? Apakah ada masyarakatnya? Apakah ada pemerintahannya? Kemudian unsur deklaratif, pengakuan secara de facto dan de jure oleh negara lain kalau di tingkat pusat, kalau di desa oleh masyarakat, bahwa dianggap desa itu ada karena birokrasinya bagus. Tidak hanya merek saja, desa ini ada tapi layanannya tidak bagus. Kalau boleh dah memilih di desa A tidak bagus layanannya, dia minta pelayanan di desa B, pasti mereka akan lakukan. Ya. Karena banyak organisasi-organisasi swasta mereknya aja ada, tetapi sistem layanannya tidak bagus dan tidak didatangi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan. Termasuk juga perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tingginya tidak bagus sistem birokrasinya, layanannya sangat lambat, semua sudah pakai online, kita masih manual, ya. Meskipun online susah, ya, kita masih memakai yang sulit dipelajari oleh mahasiswa, yang sulit diisi oleh mahasiswa, kemudian pembayaran bandwidthnya sangat murah dan sebagainya, itu tentu tidak akan menjadi pilihan. Nah ini, sehingga nanti apapun bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memilih. Ya. Nah, apa yang menjadi sasaran dari birokrasi ini sebenarnya? Kita lihat, pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan mengandalkan mesin birokrasi pusat sampai dengan tingkat yang terendah, yaitu desa. Jadi ini yang diharapkan oleh teori negara. Bagaimana supaya pemerintah yang memiliki birokrasi yang memiliki unsur konstitutif dan deklaratif ini bisa menjalankan fungsinya sampai ke tingkat paling rendah. Kita coba bagaimana pendapat teori organisasi. Teori organisasi dari Max Weber dan kawan-kawan, ya, menyebutkan bahwa dinyatakan bahwa tujuan individu dan kelompok dalam suatu organisasi dapat dicapai apabila ditopang dengan adanya instrumen birokrasi dan mekanisme kerja. Artinya apa? Jadi meskipun Anda menganggap bahwa birokrasi itu sulit, menghambat layanan pemerintah, tetapi menurut teori organisasi ini sangat penting. Pemerintahan akan berjalan, layanan terhadap individu atau kelompok akan berjalan apabila ditopang oleh instrumen birokrasi dan mekanisme kerja. Jadi coba kita bayangkan, yang didukung oleh birokrasi saja layanannya tidak bagus, apalagi yang sama sekali organisasinya ada, berjalan tanpa aturan, kan gitu. Tentu akan lebih tidak bagus lagi. Nah sekarang kesadaran ini akan kita membuat bagaimana supaya birokrasi itu semakin kedap, semakin baik dan semakin bisa melayani kepentingan kita. Disitulah demokrasi politik bagi masyarakat dan semua komponen itu berperan untuk memberikan masukan. Nah kita lanjutkan dengan hubungan birokrasi dan institusi negara lainnya. Saya jelaskan hubungan ini melalui teori agens. Ya. Jadi teori agen ini atau prinsipal agen teori, yang nanti kalau kita sudah pelajari ini dalam teori administrasi negara. Nah,
Di dalam pemerintahan itu, di sini saya memakai dua sisi kelembagaan. Yang pertama adalah politisi, di sisi kirinya sebagai prinsipal, orang-orang yang menciptakan aturan-aturan atau membuat prinsip-prinsip, membuat kebijakan-kebijakan, menyusun perencanaan-perencanaan. Ini adalah kita anggap sebagai politisi. Ya. Apakah Anda bisa membicarakan soal DPR? Apakah kita membicarakan soal lembaga pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, BPD dan sebagainya. Ya. Dan plus kepala desanya sebagai politisi ketika membuat prinsip-prinsip aturan atau membuat peraturan desa. Ini sebagai prinsipal. Dari sisi prinsipal dia adalah pembuat kebijakan. Pertama, dia memiliki kekuatan, yaitu legitimasi politik. Dia diangkat secara politik, dipilih oleh masyarakat, memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan massa maksudnya di sini. Massa pendukung maupun massa pendukung PC maupun massa pendukung secara ideal. Ya. Jadi ada konseptor di situ, ada staf ahli di situ, para pendukung mereka yang merumuskan berbagai kebijakan di dalam sistem politik yang mereka tata. Kemudian dia memiliki otoritas dalam menentukan anggaran eksekutif, terutama yang berkaitan dengan anggaran yang mereka pegang di parlemen. Ya. Karena di birokrat juga memiliki rancangan anggaran tersendiri. Dia sangat menentukan di situ. Bagaimana arus keluarnya anggaran. Dia juga bisa menyetop usulan-usulan mana yang disetujui anggaran yang disusun oleh para birokrat melalui birokrasinya, melalui dinas-dinasnya, melalui bagian perencanaan di eksekutif dan sebagainya. Dia sangat menentukan. Kemudian dia memiliki otonomi di bidang politik. Dia bisa menyetop, dia bisa mengerahkan massa, dia bisa memboikot kalau tidak sesuai dengan kepentingan para pemegang politik. Kemudian merupakan referensi publik. Nah, sekarang ini ada tadi 3 hal itu, legitimasi politik, otoritas, otonomi bidang politik, ini kekuasaan yang sangat luar biasa. Kalau tidak diatur oleh birokrasi yang baik, peraturan yang mengatur di atasnya, peraturan yang diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya, maka dia dimungkinkan akan sewenang-wenang. Maka ketika dia tidak setuju, dia akan memboikot sidang. Maka ketika dia tidak setuju, dia akan mengerahkan massa untuk berdemo. Nanti eksekutif berjalan sendiri, politisi berjalan sendiri. Syukurnya yang keempat adalah merupakan referensi publik. Jadi mereka duduk di situ adalah merupakan refleksi dari perwakilan seluruh komponen masyarakat. Jadi kalau memang arahnya, pertama dia diatur oleh undang-undang, kalau dia menyeleweng, dia akan kena sanksi pidana atau undang-undang. Berikutnya, kalau terjadi penyelewengan massal, bagaimana? Masyarakat akan melakukan gerakan massa. Jadi para pendukung itu yang merasakan tidak sesuai dengan kepentingan mereka, keterwakilan mereka itu dikhianati, maka mereka akan menarik dukungan. Bisa saja dalam sistem demokrasi dia akan berdemo berkali-kali. Bisa saja dalam demokrasi dia akan mempengaruhi media massa. Bisa saja dalam demokrasi dia akan menarik dukungannya terhadap pemegang politik tertentu atau politisi. Nah ini sehingga mereka yang berpikir akan mempertahankan kekuasaannya, maka dia akan melaksanakan birokrasi secara baik supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, kita sekarang membicarakan agen, birokrat sebagai agen.
Jadi agen ini adalah para pelaksana kebijakan yang sudah disusun oleh politisi. Jadi dia sudah setujui prinsipalnya tadi, prinsip-prinsip yang dibangun oleh politisi, birokrasi sekarang sebagai pelaksana apa yang sudah disepakati itu. Ya. Dia juga memiliki beberapa kelebihan di situ. Memiliki kecukupan informasi dan keahlian. Nah, ini yang akan mengekang kesewenang-wenangan prinsipal tadi. Ya. Jadi meskipun politik memiliki kekuasaan yang tinggi, tapi dia hanya 5 tahun sekali berkuasa, akan dikalahkan oleh birokrat yang sudah sejak umur menjadi pegawai pemerintah sampai menjadi pejabat eksekutif dan sebagainya sudah panjang sekali. Dia memiliki pengalaman. Sehingga nanti kekuatan penyeimbang ini akan membuat politisi ini menjadi luruh dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Ya. Sehingga nanti ada win-win solution, keputusan-keputusan bersama untuk diberlakukan bagi seluruh komponen masyarakat yang dilayani oleh sistem layanan publik itu. Yang kedua, kekuasaan untuk membuat keputusan. Jadi draft politisi itu sudah masuk ke ranah birokrat, maka dia akan menyesuaikan masukan-masukan itu kemana harus dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, bagaimana harus dilaksanakan keputusan-keputusan politik ini. Disitulah diberikan kewenangan untuk secara undang-undang untuk menerjemahkan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh politisi. Sehingga nanti bisa saja dari sistem perencanaan kebijakan publik itu tujuannya ke A, bisa saja bergeser sedikit setelah pelaksanaannya. Ya. Karena perumusnya berbeda, pelaksananya berbeda. Kecuali misalnya kalau di perumusnya ikut mengawasi secara detail, kemudian memantau, mengedukasi, membina, mendampingi dan sebagainya, sehingga ada kemungkinan pelaksanaannya itu sangat pas atau sesuai dengan tujuan dibuatnya sebuah kebijakan. Nah, jadi di beberapa tempat bisa saja terjadi pergeseran-pergeseran disesuaikan dengan kondisi dan situasi dan keprofesionalan dari pelaksana birokrat itu sendiri. Nah, kemudian posisi apolitis. Dia tidak dipengaruhi oleh tekanan politik sebenarnya. Jadi meskipun secara praktis banyak sekali para pejabat-pejabat publik atau eksekutif itu dipengaruhi oleh tekanan politik. Tetapi secara teori birokrat ini sudah diperkuat oleh birokrasinya sendiri dan itu diperkuat oleh produk perundang-undangan yang tidak bisa diganggu gugat. Ya. Sehingga tekanan-tekanan politik sebenarnya mereka tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Tapi sekali lagi kepentingan eksekutif itu seorang yang duduk di situ adalah keberlanjutan tentang kekuasaan itu. Ini yang menjadi kendala. Kalau ingin berkuasa lebih lama maka harus ikuti apa yang menjadi petunjuk politisi kan gitu. Ini yang menjadi kendala dalam praktis. Tapi sebenarnya secara politis tidak dipengaruhi. Beda dengan politisi, kalau dia bertindak tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka dia akan dijatuhkan di masa perjalanannya. Jadi adalah pejabat nanti 2 tahun bertahan, 1 tahun sudah diganti, ya, atau menjelang akhir jabatannya mengalami gelombang masa yang cukup berat sehingga harus berhenti dengan tidak memiliki citra yang baik. Jadi ini sering sekali dipengaruhi seperti itu birokrat kita. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana keberadaannya cukup lama dan memiliki stabilitas yang baik dalam menjalankan fungsinya. Jadi karena pengalamannya yang begitu lama, sehingga mereka itu menguasai semua pekerjaannya, stabil dalam kedudukannya.
Nah, inilah yang membuat apa istilahnya itu birokrat atau eksekutif ini memiliki bargaining position terhadap politisi. Bahkan di beberapa tempat, bahkan di negara maju, ya, sulit mempengaruhi orang yang sudah mapan di dalam birokrasi ini. Ya. Jadi meskipun diganti pimpinannya, mungkin bupatinya berganti 5 tahun sekali, setda atau bagian-bagian eksekutif yang sudah mapan dan profesional itu tidak akan diganti gitu. Karena dia sudah mapan, sumber informasinya kuat, cengkeraman atau jaringan politik eksekutifnya itu sangat kuat antar pejabat di daerah. Sehingga nanti berganti pejabat dia tetap terpakai karena profesional yang pertama. Jadi setiap pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik, hubungan komunikasinya dengan para pegawai dengan dinas-dinas sangat baik, kemudian dia membangun jaringan tidak saja di kabupaten tetapi ke provinsi sangat baik, ke pusat sangat baik. Inilah kenapa baik, karena dibantu oleh birokrasi yang begitu kuat hubungannya pusat, daerah, provinsi, bahkan dengan swasta sekalipun. Ya. Maka bersyukurlah kita kalau punya pejabat-pejabat yang masih bertahan meskipun secara politik sudah mengalami pergantian 2-3 kali. Beliau masih tetap menjabat sebagai kepala dinas, masih tetap menjabat. Berarti dia sudah memiliki profesionalisme itu. Masyarakat juga menyenangi. Tidak ada unsur usulan untuk mengganti dan sebagainya. Secara jabatan juga sudah tinggi eselonnya dan sebagainya. Ya. Itu mencirikan mereka sangat profesional. Baiklah. Jadi itu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa, kaum terpelajar dan cendekiawan yang berbakat bisa mencermati, mencerna, dan menjadi learning proses dalam media ini sehingga tetap bersemangat dan bisa memahami mengapa birokrasi itu harus selalu dilakukan perubahan untuk memenuhi tuntutan zaman dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Akhirnya saya tetap memberikan tugas kepada Anda sebagai bentuk kehadiran Anda. Yang pertama, Anda harus menjawab atau merumuskan kembali apa yang menjadi fungsi dan peran birokrasi baik di dalam pemerintahan maupun di dalam demokrasi. Ya, jadi nanti tugasnya Anda tulis dengan tulis tangan, nanti dikumpulkan melalui media juga. Selamat social distance, hargai himbauan pemerintah untuk keselamatan kita semua. Mari kita gunakan media untuk belajar dalam setiap kesempatan, kemudian tingkatkan hubungan dengan keluarga. Bagaimanapun caranya, kita harus tetap meningkatkan kecerdasan. Selamat bertugas, semoga selalu sejahtera.